Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya, Muhammad Farhan, dalam segmen Learning Journal. Setiap hari Anda menyaksikan kami menyajikan berita utama, menghadirkan wajah-wajah di lapangan, dan menampilkan cerita dari seluruh negeri. Namun, pernahkah Anda membayangkan siapa yang berada di balik layar? Siapa yang memastikan setiap kata, setiap gambar, dan setiap sudut pandang tersampaikan dengan benar, akurat, dan adil? Malam siang ini, saya ingin mengajak Anda menembus batas layar kaca ini. Saya akan berbagi cerita pribadi saya, perjalanan saya selama lebih dari 2 minggu sebagai seorang editor berita. Ketika saya pertama kali duduk di meja redaksi, saya mengira kegiatan ini hanya tentang memotong dan menjambung klip video. Saya salah besar. Peran editor berita, terutama di televisi, adalah penjaga gerbang, the gatekeeper, terakhir sebelum informasi sampai ke rumah Anda. Tugas kami jauh melampaui teks. Kami adalah jembatan antara jurnalis di lapangan dengan audiens. Bayangkan, jam 5 sore, program berita utama akan tayang pukul 7 malam. Di meja saya ada laporan dari 5 lokasi berbeda, bencana alam, kebijakan politik baru, kasus hukum yang tengah viral, dan perkembangan olahraga. Masing-masing laporannya datang dengan durasi yang berlebihan dan terkadang fokus yang belum tajam. Keputusan yang harus saya ambil dalam hitungan menit sangat krusial. Berapa alokasi waktu untuk isu A? Berapa narasumber ini sudah seimbang? Apakah kita sudah melindungi privasi korban? Apakah judul yang digunakan sudah bebas dari framing yang menyesatkan? Kami harus beroperasi di bawah tekanan konstan. Terkadang sebuah berita breaking datang hanya 10 menit sebelum siaran. Anda harus bisa merombak seluruh susunan acara dalam sekejap, sambil memastikan naskah baru, visual baru, dan grafis sudah diperiksa secara ketat. Itu bukan sekadar kecepatan, itu adalah akuntabilitas di bawah tekanan. Dilema etik di meja redaksi dalam pekerjaan ini. Kami berhadapan dengan dilema etik setiap hari. Saya masih ingat suatu kasus berapa minggu kami mendapatkan rekaman amatir yang sangat grafis mengenai sebuah insiden jurnalis di lapangan bersikeras. Rekaman itu harus sayang karena nilai kejutan akan menarik perhatian pada isu yang mendesak. Sebagai editor, saya harus membuat keputusan apakah kebenaran informasi lebih penting daripada dampak psikologis pada pemirsa atau martabat korban yang terekam. Kami memutuskan untuk mundur adegan kekerasan dan hanya menggunakan audio yang esensial. Kami memilih integritas profesional dan kemanusiaan di atas sensasionalisme. Inilah yang sering tidak dilihat publik. Editor bukan hanya tentang apa yang kami sayangkan, tapi juga tentang apa yang kami putuskan untuk tidak ditayangkan demi menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Selain itu, ada tanggung jawab sebagai pelatih. Jurnalisme muda seringkali datang dengan semangat yang membara, namun terkadang sudut pandangnya masih terlalu emosional atau bias. Peran saya adalah mengajari mereka cara memisahkan fakta dari opini, cara mengajukan pertanyaan yang menukik, dan yang terpenting, cara menanggapi kritik tanpa kehilangan objektivitas. Melihat seorang reporter yang saya bimbing kemudian memenangkan penghargaan liputan investigasi, itulah salah satu kepuasan terbesar di balik meja ini. Benteng terakhir melawan disinformasi saat ini. Dunia berita bergerak semakin cepat. Kehadiran berita sosial dan berita palsu atau hoax telah mengubah dinamika pekerjaan editor secara drastis. Tantangan terbesar kami adalah bukan hanya mengejar deadline, tetapi juga memverifikasi informasi dengan kecepatan kilat. Sebuah foto di media sosial yang viral bisa jadi adalah deepfake atau konteksnya sudah berubah total. Di sini, peran editor berita kembali menjadi sangat vital. Kami adalah benteng terakhir pertahanan Anda melawan disinformasi. Kami harus membidik mata kami untuk skeptis, tetapi tetap terbuka terhadap fakta. Setelah bertahun-tahun, apa yang membuat saya tetap bertahan di kursi ini?
ini bukan tentang ketenaran. Kami jarang terlihat, tetapi tentang dampak. Setiap kali saya melihat sebuah liputan yang adil dan seimbang tayang, setiap kali ada kebijakan yang berubah berkat investigasi yang kami edit, saya tahu bahwa kami, tim di balik layar ini, telah berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih terinformasi. Jadi, pemirsa, saat Anda menyaksikan berita malam ini, siang ini, ingatlah bahwa di setiap narasi yang terstruktur, di setiap gambar yang dipilih dengan cermat ada tim editor yang bekerja keras. Bukan hanya untuk memenuhi deadline, tetapi untuk menjaga janji jurnalisme kepada Anda, janji akan kebenaran dan akuntabilitas. Saya Muhammad Farhan, undur diri dari Learning Journal. Terima kasih atas kebersamaan pada siang hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.